Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Lili Wulandari, serta dua teman saya, Muhammad Rizky Ardiansah dan juga Muhammad Arifin, akan mempresentasikan mengenai teori kecerdasan moral menurut Michel Bourba pada anak di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum masuk pada teori pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat biografi dari Michel Bourba. Michel Bourba merupakan seorang tokoh psikologi yang sudah banyak dikenal di belahan dunia. Beliau lahir pada tanggal 2 Maret 1950 di California. Bersama suaminya yang bernama Craig dan 3 anaknya yaitu Jason, Adam, dan Zach, beliau tinggal di Palm Springs, California. Beliau menerima gelar doktor dari psikologi pendidikan dan konseling di San Francisco University dan juga mendapatkan gelar master di Santa Clara University. Selain itu, Bourba juga merupakan seorang dosen di San Jose State University. Sebagai pembicara yang dinamis dan sering tampil dalam berbagai talk show, beliau sering mengungkapkan bahwa praktek pengasuhan anak dalam lingkungan yang kondusif dan gaya orang tua sebagai pendidik moral memberi peran penting dalam menumbuhkan perilaku yang baik. Banyak penghargaan dan prestasi yang telah dicapai oleh Bourba sendiri, antara lain National Educator Award yang diberikan oleh National Council of Self-Esteem, Santa Clara University Outstanding Alumni Awards, dan penghargaan untuk Outstanding Contributor pada Education Profession yang diberikan oleh Bureau of Education and Research. Salah satu dari karya bukunya yang berjudul Parent to Make a Difference dipilih oleh Child Magazine sebagai buku pendidikan anak terbaik pada tahun 1999 dan Instant Builder yang digunakan lebih dari 1 juta pelajar di seluruh dunia disertai program audio, juga The 5 Building of Self, Instant, dan Strengthening at-Risk Student Achievement and Behavior. Selain menjadi psikolog dan pendidik, Michel Bourba juga merupakan seorang penulis. Banyak buku-buku dan karya-karyanya yang telah beliau ciptakan, antara lain Building Moral Intelligence, Character Builders, Respect for Self and Other, Key Sick Character Education Program, First Word for Reading, Learning to Read Color and Number Word, 5 Building Blocks of Self-Esteem, Foster Care Home Instant Builders, dan masih banyak lainnya. Kemudian, pengertian dari kecerdasan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos, mores, yang berarti adat kebiasaan. Dalam KBBI, moral didefinisikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Michel Bourba sendiri mendefinisikan kecerdasan moral adalah kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah, yang artinya memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut sehingga orang bersikap benar dan terhormat. Orientasi pendidikan kecerdasan moral yang diungkapkan oleh Bourba lebih menitik beratkan pada pembentukan karakter yang bertujuan agar terbentuknya masyarakat yang harmonis dan terciptanya struktur-struktur sosial yang baik dalam masyarakat melalui munculnya kesadaran kolektif sehingga tercipta equilibrium sosial dalam masyarakat. Individu yang baik adalah individu yang mematuhi kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta mampu bertindak demi tujuan sosial dan masyarakat yang lebih baik. 7 kebajikan utama menurut Michel Bourba. Yang pertama adalah empati. Empati merupakan rasa di mana seseorang mampu menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap seseorang ataupun objek lainnya.
Yang kedua, hati nurani. Hati nurani merupakan suara hati yang membantu membedakan hal yang benar dan yang salah, yang merupakan landasan yang kuat bagi kehidupan yang baik, kehidupan masyarakat yang baik, serta perilaku etika. Yang ketiga, kontrol diri. Merupakan kemampuan mengendalikan pikiran dan tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam maupun dari luar, sehingga dapat bertindak dengan benar. Yang keempat adalah rasa hormat. Rasa hormat berarti menghargai seseorang atau sesuatu. Rasa hormat mendorong orang memperlakukan dan menghargai manusia dengan baik. Yang kelima, kebaikan hati. Merupakan sikap di mana mampu menunjukkan rasa peduli tanpa pamrih dan dengan diiringi keikhlasan. Yang keenam, toleransi. Merupakan nilai moral yang membuat anak menghargai tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, keyakinan, kemampuan, atau orientasi seksual. Yang ketujuh, adil. Merupakan sesuatu yang mendorong untuk berpikir terbuka dan jujur bertindak benar. Penanaman moral pada siswa Madrasah Ibtidaiyah. Michel Bourba mengatakan bahwa dengan meningkatnya kapasitas moral seseorang yang didukung dengan kondisi yang baik, seseorang akan berpotensi memiliki moralitas yang lebih tinggi, seperti disiplin, rendah hati, berani, sederhana, integritas, pengasih, dan altruisme. Dalam konteks pendidikan formal, Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar yang menjadi lembaga pendidikan formal pertama yang berkewajiban mendidik anak usia 7-12 tahun. Usia yang cukup peka untuk meniru dan merespon terhadap stimulasi pendidikan dari luar yang amat menentukan ke arah pengembangan potensi peserta didik. Pada periode ini merupakan awal yang tepat untuk membentuk kepercayaan anak, baik pada tata cara bermasyarakat, kebiasaan bermasyarakat, konsepsi, sikap, serta moral. Oleh karena itu, pendidikan nilai moral yang tepat dalam pendidikan dasar memberikan dasar yang cukup kuat untuk kehidupan moral siswa pada masa yang akan datang. Penanaman moral bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah merupakan hal yang utama dilakukan oleh pendidik. Pendidik hendaknya membantu siswa Madrasah Ibtidaiyah memenuhi tugas-tugas perkembangan yang di dalamnya berkaitan pula dengan pengembangan nilai-nilai dan moralitas. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk menumbuhkan kepedulian siswanya tentang nilai-nilai moral adalah dengan menunjukkan bahwa guru tersebut benar-benar peduli. Guru dapat menunjukkannya dengan sikap atau reaksi terhadap penyimpangan nilai-nilai moral yang terjadi. Ketika para guru menanggapi dengan serius pelanggaran moral yang dilakukan oleh siswanya, hal ini pun akan membuat siswa menganggap pelanggaran tersebut secara serius. Guru hendaklah menampilkan diri sebagai sosok yang sopan, berwibawa, menjaga tata krama, berdisiplin, dan senantiasa menyenangkan. Guru yang berwibawa adalah guru yang memiliki kepribadian kuat, memiliki pengetahuan luas, berdisiplin, dan mampu meletakkan dirinya sebagai pendidik bagi peserta didiknya baik di lingkungan sekolah maupun di dalam masyarakat, dan secara moral terhindar dari perbuatan yang merendahkan derajatnya sebagai seorang pendidik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.